Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu jemaah Maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan yang sudah kita pakai, umur yang sudah kita pakai selama ini, semuanya bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu selama hidup itu banyak terdapat kesalahan. Ada dosa yang kita lakukan. Nah, tentu kita juga berharap memohon kepada Allah agar dosa kesalahan yang sudah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah minta ampun mungkin beratus kali, beribu kali, mana tahu ya, ada dosa yang belum terampuni. Nah, itu yang akan kita mintakan kepada Allah agar Allah mengampuninya. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan untuk kekasih Allah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung pengajian gitu sebelum bulan puasa dulu. Ada teringat apa-apa ibu? Ada takana, ada apa? Tanda lupa namanya. Ya Ustaz. Kalau diambil takana. Karena ambo yang menyampaikan, yaitu ada 35 amal pelebur dosa. Ya, teringat Pak? Nah, ini bukunya dulu saya bawa kan. Jadi kita sambung ya. 35 amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau 35 berarti apa? Itu menunjukkan Allah itu sangat pengampun. Allah itu sangat sayang kepada kita ini. Coba kalau seandainya satu saja ya. Dan satu itu berat. Mungkin banyak di antara kita ini yang dosanya tidak terampuni. Nah, oleh karena itu, oleh Allah disediakan 35 amalan. Kalau bisa kita kerjakan ke 35 ini, alhamdulillah. Tapi salah satu saja dari 35 ini itu insya Allah membuat seseorang itu diampuni dosanya. Yang pertama dulu kita sampaikan, orang yang akan diampuni dosanya, amalannya adalah masuk Islam. Nah, itu enggak. Oleh saya masih ada rekamannya Pak, karena waktu itu saya rekam. Ya saya rekam, masih ada rekamannya. Pertama, masuk Islam. Jadi orang Pak Bu, dia masuk Islam. Selama dia belum masuk Islam itu kan namanya orang itu kafir. Kafir itu artinya apa? Orang yang menutup kebenaran. Kafir itu. Orang-orang non Muslim itu bukan dia tidak tahu bahwa
Islam itu adalah agama yang benar, satu-satunya agama yang benar. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Karena dia tutup kebenaran itu tuh. Itu namanya kafir itu. Iya itu. Ya, ditutupnya. Jadi orang yang menutup kebenaran itu disebut dengan orang kafir. Kalau dia masuk Islam, maka dosanya sebelum dia masuk Islam itu diampuni. Nah, itu sudah kita bahas ya pada bulan sebelum kita Ramadan itu. Nah, sekarang yang kedua lagi, Yang kedua, amalan yang bisa menghapus dosa-dosa manusia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah sering kita dengar ini ya, bertakwa. Bahkan bulan Ramadan yang kita lalui kemarin itu, puasa bulan Ramadan itu, terang-terang Allah menjelaskan apa tujuan kamu berpuasa. Kata Allah adalah la'allakum tattaqun. Bahkan di dalam ayat surat Al-Baqarah 21 pun Allah juga jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa kita disuruh oleh Allah untuk beribadah, maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu hendaknya mengantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, wallazina min qablikum, dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar dengan ibadah-ibadah itu kamu hendaknya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi apapun amalan, amal soleh, ibadah yang kita kerjakan itu, hendaknya apa? Membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, berarti ada yang salah itu dengan amalan itu. Dia sholat, tetapi habis sholat dia bermaksiat. Dia sholat, tapi di luar sholat dia korupsi namanya, mencuri, menipu. Nah itu tidak bertakwa namanya itu. Karena sholat itu mencegah orang, membuat orang yang sholat itu tidak korupsi, mencuri, menipu, dan lain-lainnya. Jadi Pak Bu, untuk mengukur ibadah kita itu, atau untuk menguji apakah kita itu bertakwa atau tidak bertakwa, maka apa? Lihat ya hasil daripada ibadah itu. Jadi banyak juga orang kan pergi haji kan, itu kan berulang kali, tapi kembali dari haji ada juga itu dia berbuat korupsi, dia menipu. Itu berarti hajinya belum mengantarkannya menjadi orang-orang bertakwa. Lalu yang takwa itu apa? Ulang-ulang aja, di bulan Ramadan mungkin udah disampaikan. Yang takwa itu kan melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu yang bertakwa. Perintah Allah itu ada dua, ada yang wajib,
ada yang sunat. Larangan Allah itu juga ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa besar. Apa itu yang wajib-wajib? Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, ya, haji wajib. Anda dikerjakan itu, maka orang itu berdosa besar. Gimana Ustaz? Kami belum pernah haji karena belum ada uang. Haji itu bagi yang mampu. Kalau dia sudah banyak uang, mampu dia, tapi dia tidak haji juga, cari-cari alasan, itulah melanggar perintah Allah namanya. Nah kata Allah apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah. Zakat, itu bagi orang yang cukup hartanya 1 nisab. Berapa tuh 1 nisab itu? Kalau ada uangnya setara dengan 83 gram emas, tidak dikeluarkan zakatnya 2,5%, maka dia sudah berdosa besar. Kenapa? Karena zakat hukumnya wajib. Tapi kalau sedekah itu tidak wajib, sunat. Sholat 5 kali dalam sehari semalam disuruh oleh Allah setiap orang Islam itu sholat. Tapi dia tidak sholat berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka berarti dia sudah melanggar yang wajib. Yang wajib itu apa tadi? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Perintah Allah yang kedua sunat. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tidak sama dengan wajib. Jadi orang yang tidak melaksanakan yang sunat, dia tidak berdosa. Mana yang sunat? Kalau ada sholat wajib, ada sholat sunat. Kalau ada puasa wajib, ada puasa sunat. Tapi kalau kita mampu mengerjakan yang sunat itu, tapi kita tidak laksanakan, berdosa tidak? Tapi apa? Rugi. Rugi kita. Kenapa? Karena yang sunat itu diberi juga oleh Allah pahala. Itu. Beri pahala. Walaupun pahalanya tidak sebesar pahala wajib. Sholat wajib dapat pahala besar. Sholat sunat dapat pahala, tapi tidak sama pahalanya dengan sholat wajib. Padahal sama-sama bacaannya, gerakannya sama. Kenapa kok beda pahalanya Ustadz? Karena Allah yang membedakan begitu. Karena yang wajib ini kita dipaksa oleh Allah sholat 5 waktu. Kalau sholat sunat itu kita disuruh oleh Allah untuk memilihnya. Nah, cuma rugi kita kalau tidak laksanakan yang sunat itu. Karena yang sunat itu gunanya apa? Melengkapi, menyempurnakan amalan-amalan wajib kita. Ya, mana tahu sholat wajib kita itu tidak sempurna 100%. Ada yang kurang. Inilah gunanya sholat sunat itu. Itu di dalam sebuah hadis dikatakan itu. Fungsi sholat sunat itu ibarat menumbuk kain-kain nan cabiak. Kalau cabiak itu ditumbuk enggak? Sholat juga begitu. Sholat itu kalau ada yang cabiak-cabiak sholatnya itu. Ya, apa maksud sholat itu cabiak-cabiak? Kadang-kadang dia tidak khusyuk. Itu bisa cabiak itu sholat itu.
Kadang-kadang sholatnya itu ya sudah di ujung-ujung waktu lalai, nah, itu. Nah, lalai kan, nah, maka itulah gunanya kita sholat sunat. Puasa juga begitu. Puasa itu boleh jadi ada yang kurang puasa Ramadan kemarin. Itulah gunanya kita sholat puasa sunat. Yang kedua, larangan Allah haram. Haram itu apa? Dikerjakan berdosa besar, ditinggalkan berpahala. Apa contohnya yang haram? Banyak yang haram itu. Ada makanan seperti makan harta orang tanpa hak kita, nah itu haram. Ada makan minum seperti makan babi, kan itu kan, minum minuman keras, nah itu haram itu. Kalau dilakukan itu dosa besar. Mencuri, merampok, membunuh, dan lain-lainnya, itu diharamkan oleh Allah. Nah, kalau kita kerjakan itu berdosa besar. Kalau kita tinggalkan yang diharamkan oleh Allah itu, maka kita berpahala. Jadi betapa pengasih penyayangnya Allah. Enggak dipaksanya kita beribadah seperti sholat, puasa, haji, zakat, tapi kita diberinya pahala. Dipaksanya kita meninggalkan yang dilarangnya, kalau kita tinggalkan larangan itu, maka kita mendapatkan pahala. Nah, yang kedua, larangan Allah itu bersifat ya pilihan, namanya makruh. Makruh itu artinya dibenci. Nah, itu makruh, dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Nah, itu nama makruh itu. Kalau haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau makruh, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ya itu makruh. Maka makruh itu lebih baik ditinggalkan. Kalau sunat lebih baik dikerjakan. Kalau yang wajib harus dikerjakan. Kalau yang haram harus ditinggalkan. Mesti. Hah? Oh, yang makruh itu. Makruh itu contohnya umpamanya makruh ya. Merokok. Merokok itu tahun 2011 di Padang Panjang di Nia Putri itu fatwa Majelis Ulama, rokok itu haram bagi orang-orang tertentu, wanita hamil, orang yang tua, anak-anak, itu haram rokok itu. Jadi tidak semuanya memang haram merokok itu untuk manusia. Itu. Nah, apa contoh makruh dalam beribadah lah itu? Dalam beribadah itu ada makruh itu. Ya, dalam beribadah itu ada yang makruh, artinya dibenci. Itu makanan tuh beribadah lalu. Kalau makanan ya makan jari, yang makan patai sebelum sholat. Sebelum sholat kan, sejam atau setengah jam sebelum sholat makan jari, yang makan patai. Nanti ketika sholat babaun. Ya, dari segi makanan ya, makanan itu. Kalau ibadah lah enggak. Contoh yang makruh itu dalam beribadah. Misalnya Pak, kita sholat berjemaah, ada saf pertama, lalu saf pertama itu hanya untuk satu orang tinggal lagi. Yang datang berdua. Mana yang lebih besar pahalanya, saf pertama, saf kedua? Pertama kan? Karena kata Nabi khairus sufuf saful awal.
sebaik-baik saf dalam sholat itu adalah yang di awal. Gitu. Datang berdua Pak, lalu jatahnya untuk satu orang. Bagaimana caranya? Makruh hukumnya kita menyuruh orang, Pak lah, silakan Pak. Itu makruh. Oleh karena apa? Nggak usah dibaso-basoi orang, disuruh orang, maju aja gitu. Ya? Oh, kurang etika, kurang adab, kurang akhlak. Nggak. Kenapa? Untuk mendapatkan kebaikan itu harus fastabiqul khairat, harus berlomba-lomba. Ya. Mentang-mentang dia umpamanya wali kota, mentang-mentang dia buya, ustad, lalu ini tuh. Makruh hukumnya itu. Ambil aja lengkap. Dulu berebut. Siapa yang cepat dapat. Siapa yang lambat ketinggalan. Nah itu contoh ya makruh dalam beribadah. Itu makruh. Artinya apa namanya? Lebih baik kita tinggalkan itu. Tinggalkan. Lalu yang satu itu di mana? Di saf kedua lagi. Jadi tidak dibolehkan gitu mendahulukan orang lain. Itu yang contohnya makruh itu. Nantilah kita bahas contoh makruh itu. Nah, baik Pak Ibu. Lalu tadi dikatakan amalan yang kedua yang bisa menghapus melebur dosa adalah takwa. Nah, jadi yang takwa itu ya, takwa tadi itu. Nah, lalu apa manfaat ya bagi orang-orang bertakwa? Ini kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan baginya pahala. Nah, cukup jelas. Jadi kalau dia meninggalkan melaksanakan perintah Allah yang wajib tadi, mengerjakan perintah Allah yang sunat tadi, kemudian meninggalkan larangan Allah yang haram tadi, dan bisa pula dia meninggalkan larangan yang bersifat makruh tadi, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, ada di antara kita ini kan yang tidak punya kesalahan. Kesalahan maksudnya apa? Yaitu dosa maksudnya itu. Maka dosa itu dihapus dengan cara yang kedua, yaitu dengan bertakwa. Nah, itu Pak Bu. Ya. Jadi kalau bertakwa kita, maka dosa-dosa kita akan diampuni, dihapus oleh Allah. Nah, kalau udah terhapus kemudian meninggal dunia, apa? Berarti insya Allah masuk surga itu, surga. Karena kata Allah kan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan dihantarkan ya orang-orang yang bertakwa itu ke dalam surganya. Kalau orang kafir apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Orang-orang kafir akan dihalau masuk neraka. Tapi kalau orang-orang beriman, bertakwa, diantarkan ke dalam surga. Jadi ini amalan yang kedua, ya, untuk menghapus dosa kita, ya, bertakwa. Tapi tidak sekedar bertakwa. Bertakwa itu apa? Adalah amalan, ya, amalan. Nah, sekarang apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Itu penting loh. Orang yang akan dihampusi dosanya itu apa amalannya? Tidak sekedar itu bertakwa aja. Apa sifat-sifatnya? Apa perangainya orang bertakwa itu?
Apa amalannya orang bertakwa tadi? Nah, itu yang penting nak. Yang pertama kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu? Allazi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan yang gaib, percaya dengan yang gaib. Gaib itu apa? Yang tidak nampak. Nah, kalau tidak percaya dengan yang gaib, berarti itu belum bertakwa. Mana yang gaib itu? Nah, yang gaib itu yang tidak pernah kita lihat. Pertama Allah. Allah itu belum pernah kita lihat. Tapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Berarti Allah itu punya sifat wujud namanya. Itu wujud ada. Itu. Ada. Apa tandanya, buktinya bahwa Allah itu ada? Bukti Allah itu ada apa? Kita ini siapa yang mengadakannya? Siapa? Siapa yang menciptakan kita? Ibu bapak hanya menjadi sebab. Tapi musababnya itu Allah. Dijelaskan oleh Allah tadi kan? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu. Bagaimana cara kejadian kita ini? Dijelaskan pula oleh Allah dalam Al-Quran. Mulai dari segumpal dari air menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian baru ditiupkan roh. Tidak mungkin manusia menciptakan yang seperti itu. Itulah dianya Allah. Paling bukti bahwa Allah itu memang ada, ini alam raya ini. Alam ini siapa yang menciptakan sebesar ini alam? Tidak bisa diciptakan oleh manusia. Itulah dia Allah, zat yang maha kuasa. Siapa yang punya alam ini, langit ini, bumi ini? Allah. Itu kata Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Percaya kita itu dengan yang gaib. Tidak harus dilihat Allah itu baru percaya, beriman. Nabi Musa pernah minta pada Allah, aku ingin melihatmu, wahai Allah, kata Nabi Musa itu. Baik, kata Allah. Pergi kamu ke bukit Tursina di Mesir itu. Lihat ke bukit itu. Ketika dilihat ke bukit itu, bukit itu apa? Hancur. Itu kamu tidak akan bisa melihatku, kata Allah kepada Nabi Musa. Ada orang di dunia ini yang tidak percaya kepada Allah, itu namanya orang ateis. Kalau dulu di Indonesia apa namanya itu? Ada partainya namanya Partai Komunis, PKI. Itu dia tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa tidak percaya Tuhan? Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat katanya. Baru dia percaya kalau Tuhan itu dilihat. Itu tidak betul itu. Kita sebagai beriman percaya kepada yang gaib. Allah itu wujud. Kemudian kidam. Apa itu kidam? Sebelum alam ini ada, sudah ada Allah itu. Itu yang terdapat dalam sifat 20 itu kan, itu sifat-sifat Allah itu. Wujud kidam, baqo, mukhalafatuhu bil hawadis, wahdaniyah, qiyamu binafsihi, dan seterusnya. Apalagi yang gaib? Surga. Surga itu kan belum pernah lihat.
Tapi walaupun belum pernah kita lihat, diceritakan oleh orang Al-Quran ini bahwa surga itu sudah ada. Untuk siapa surga itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh. Walaupun belum kita lihat, maka kita percaya. Apalagi neraka. Neraka itu apa? Tempat siksaan bagi orang-orang yang membangkang kepada Allah. Apa yang ada dalam neraka itu? Orang nanti dibakar, disiksa. Tapi belum pernah dilihat. Walaupun belum pernah dilihat, kita percaya bahwa neraka itu sudah ada sebelum ya terjadinya kiamatnya. Sudah ada surga itu, sudah ada neraka itu, percaya kita. Itu namanya yang gaib. Apalagi yang gaib itu ada malaikat. Malaikat itu tercipta dari nur, dari cahaya. Apa tugas daripada malaikat itu? Malaikat itu adalah mengerjakan perintah Allah. Ada yang bertugas menurunkan hujan, ada yang bertugas menurunkan wahyu, ada yang bertugas yaitu memberi rezeki, ya membagi-bagi rezeki, ada pula yang bertugas mencabut nyawa manusia. Kan ada ya, malaikat itu punya tugas-tugas tertentu. Ada antara bapak ibu yang sudah pernah melihat malaikat? Belum kan? Tapi percaya? Percaya. Ada pula malaikat itu tugasnya apa? Yaitu mencatat amal baik kita dan amal buruk kita setiap hari. Itu namanya malaikat raqib dan atid. Kalau yang baik kita kerjakan, ada malaikat catat. Kalau yang buruk kita kerjakan, ada mencatatnya itu. Tapi sudah pernah kita melihat malaikat itu? Belum, karena malaikat itu ya gaib. Nah, percaya kita. Nah, orang yang percaya kepada yang gaib-gaib itu disebut dengan orang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Setelah percaya kepada yang gaib-gaib itu, orang bertakwa itu apa lagi? Wa yuqimuna shalah. Nah, itulah dia mendirikan sholat. Nah, sholat lima waktunya dalam sehari semalam itu. Nah, 5 waktu itu paling-paling berapa itu? Persiapannya sholat, kemudian sesudah paling waktu habis ya sekitar 15 menit. Kalau sholat di masjid atau musalah. Tapi kalau sholat di rumah bisa tuh paling-paling 5 menit itu. Ada juga sholatnya kilat khusus 1 menit. 1 menit. Bisa Bapak hitung tuh Pak, kalau sholat itu kalau 2 rakaat itu 2 menit kan. Ini kan ada timer waktunya itu. Bapak masuk ke masjid ini 2 menit lagi qomat. Masih bisa sholat sunat bisa. Bisa. Berarti 1 rakaat 1 menit. Kalau 3 rakaat berarti 3 menit gitu. Taruhlah 5 menit. 5 menit 1 waktu kali 5, 25 menitnya waktu untuk kita sholat. Sementara dalam sehari kita dikasih oleh Allah 24 jam. Nah, 24 jam. Masa 25 menit tidak bisa kita sholat gitu. Berapa sisanya tuh 24 jam. Nah, selebihnya itu apa? Nah, itu kita pakai 25 menit satu waktu, satu sholat hanya 5 menit, masa tidak bisa? Duduk saja, ngobrol, mau tauta, manu-manuang, itu habis waktu berapa waktu? Bisa 1 jam enggak? Sholat yang gunanya sholat itu adalah untuk menghapus dosa, tidak bisa.
Bekerja berapa jam kita bekerja sehari Pak? Nah, masa sholat 5 menit tidak bisa? Ada orang enggak bekerja satu hari itu mungkin 8 jam. Tidak sholat dia. Yang 8 jam kerja tapi sholat hanya 25 menit dalam sehari tidak sholat. Nah, makanya pantas Allah itu marah. Berang Allah itu. Ada nagih waang kata Allah waktu 24 jam 25 menit hanya sholat sehari tak takarajuan diang kata Allah itu. Nah, itu berang Allah. Ya. Jadi orang yang bertakwa yang kedua itu apa dia? Allazina yuqimunas shalah. Yang wajib saja terkerjakan itu sudah aman gitu Pak. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunat itu. Allazina yuqimunas shalah. Yang ketiga apa lagi? Pasamunya Pak. Allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, yang ketiga, orang bertakwa itu orang yang menginfakkan, mendermakan sebahagian dari hartanya. Kalau hartanya cukup setara dengan 83 gram emas tadi, keluarkan zakat 2,5%. Segitunya. Berapa segram nih, Bu? Tunggu tuh, Pak. Hah? Alun wajib zakat itu Pak. 1 juta belum wajib zakat. Kan ada nisab namanya enggak? Nisabnya berapa tadi? Setara dengan 83 gram emas Pak. Berapa emas gini Bu? Segram Bu? Ibu yang tahu tadi yang sering beli emas ya, jual emas itu. Berapa Ustaz? Emas 1 gram berapa sekarang? Kabarnya berapa Bu? Atau berapa? Ada yang jual emas ini Pak? Nah, 83 1 gram itu kini mungkin sekitar 1.600.000 mungkin ya. Ya, ameh naik gini kok Pak. Hah? 4 juta sameh. Sameh itu berapa gram? 2,5 gram. Nah, berapa tuh? Nah, kali itu. Jadi kalau 1 juta Pak, belum wajib zakat Pak. Nah, lalu kalau Bapak ingin mengeluarkannya apa namanya? Sedekah. Sedekah keluarkan. Nah, sedekah boleh mungkin 100.000 atau 150.000 atau 50.000. Jadi kata-kata wa mimma razaqnahum yunfikun itu bisa artinya zakat. Nah, kalau belum wajib berzakat, infak, sedekah 5.000, 10.000, 100.000 sehari kan itu. Itu orang yang bertakwa itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apalagi orang bertakwa itu, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang bertakwa itu yang ketiga, orang yang beriman dengan kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an. Nah, sebelum Al-Qur'an ini ada kitab, ada wahyu Allah, ada namanya Zabur kepada Nabi Daud, ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir baru Al-Quran. Nah, percaya kita itu, walaupun kita ya tidak pernah bertemu dengan itu, tidak mengamalkannya, tapi itu sudah pernah diturunkan oleh Allah, apalagi Al-Quran. Tapi Zabur, Taurat, Injil yang ada sekarang itu tidak asli lagi. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang keempat,
orang bertakwa itu wabil akhirati hum yuqinun. Nah, kepada hari akhirat mereka itu yakin. Apa itu akhirat? Akhirat itu adalah setelah dunia ini, namanya akhirat. Dunia ini ula yang pertama. Kalau ada yang pertama pasti ada yang terakhir. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia fana sementara, akhirat selama-lamanya. Melamanya. Di dunia ini berapa kita hidup? Ada 1 hari, ada 1 bulan, 1 tahun, ada 100 tahun. Tapi kalau di akhirat apa? Selama-lamanya. Ngapain di akhirat itu? Di akhirat itu kalau beramal soleh diterima amalnya, maka masuk surga. Kalau di dunia ini banyak dosanya tidak diampuni, mati masuk neraka. Di akhirat itu hanya ada 2 tempat, surga atau neraka. Kalau tidak percaya dengan akhirat, berarti orang itu tidak bertakwa. Ya, seiman itu. Karena rukun iman itu ada 6. Salah satunya yang terakhirnya adalah yang kelima adalah percaya kepada hari akhirat, percaya kepada hari kiamat. Itu orang bertakwa itu. Apa manfaatnya, gunanya kita percaya pada hari akhirat? Pertama, membuat kita semangat dalam beramal soleh. Kenapa? Karena fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi syaqtir radiyah. Orang yang beramal soleh, berat amalannya nanti setelah ditimbang masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau kurang amalan kebaikannya, maka masuk neraka hawiyah. Apa manfaatnya orang beriman dengan hari akhirat? Membuat dia takut berbuat dosa. Membuat dia ngeri berbuat maksiat. Sebaliknya, orang yang percaya pada hari akhirat itu semangat dalam beribadah dan takut berbuat maksiat. Jadi kalau orang-orang hari ini gampang saja dia berbuat maksiat, itu tandanya dia belum percaya kepada hari akhirat. Kalau sudah di akhirat gimana? Bisa balik lagi ke dunia ini? Sahabat? Tidak bisa balik lagi. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Kalau lah mati tidak bisa balik. Maka banyak orang nanti yang menyesal, penyesalan itu ada di dalam surat Sajadah. Wah, setiap Jumat pagi baca surat Sajadah. Apa kata Allah? Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apalagi wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah itu ketika dia akan diazab, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, apa katanya? Wahai Allah, kenapa aku ini tidak menjadi tanah saja dulu? Aku menjadi manusia. Nah, gitu. Banyak penyesalan, tapi sesal kemudian tiada guna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Ada orang menyesal karena tidak sholat, ada orang menyesal karena tidak bersedekah. Di dalam kubur saja, dalam hadis itu banyak orang yang menyesal. Banyak orang menyesal. Nah, itu Pak Bu ya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-4 itu menjelaskan tentang sifat-sifat orang bertakwa tadi. Nah, kalau 4 sifat itu dipakai, baru
ya dosa diampuni oleh Allah. Nah, masuk waktu Pak ya. Nah, ada beberapa sifat lagi tentang orang bertakwa itu nanti di dalam surat Ali Imran. Gitu. Nah, bulan depan kita bicarakan itu. Tapi yang intinya itu Bapak Ibu ya, bahwa cara Allah yang kedua mengampuni dosa-dosa hambanya ini adalah dengan bertakwalah kepadanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.